Ayo udah. Bismillahirrahmanirrahim. 27 Rajab 14 berapa? 41 Hijriah. Ada apa dengan 27 Rajab? Ada Isra Mi'raj, malam 27 Rajab ya. Malam 27 Rajab. Mama pengen live-in. Pakai ini kalau mau live-in. Ini. Bang. Sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Mama, Kak Wirda, Kak Kumi, Bang Kun, Bang Hafiz, Aisyah, surah Al-Isra. Surah keberapa Al-Isra? Surat ke-17 sebelum Al-Kahfi. Dah? Bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Coba lihat terjemahnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu? Alladzi, yang telah kami berkahi. Apanya? Haulahu, sekelilingnya. Linuriyahu, untuk menunjukkan min ayatina, sebagian dari kekuasaan kami. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di malam hari, malam 27 Rajab. Dan hanya satu malam Rasulullah pergi ke Palestina, pergi ke Masjidil Aqsa. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Jadi Rasulullah dijemput dulu di rumahnya, kemudian ke Masjidil Haram. Habis
Habis itu kemudian cus ke Palestina, ke Aqsa, kemudian naik ke atas. Perjalanan ke Aqsa disebutnya Isra. Nggak pakai Mi'raj. Perjalanan horizontalnya itu disebutnya Isra, ya. Kemudian ke atasnya vertikal, kan habis itu Rasulullah naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, 6, 7, kemudian akhirnya sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, sampai di Sidratil Muntaha, namanya juga Sidratil Muntaha, ujungnya dunia. Oh, di mana tuh? Hanya Allah yang tahu nih sama Rasulullah dah. Nah, habis dari situ kemudian Rasulullah masuk ke mana? Masuk ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tapi begitulah yang kita yakini, yang kita imani. Dan Rasulullah kemudian ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik, ya. Jadi Rasulullah ketemu secara fisik. Kumi nengok konsen dong. Perhatikan, Subhana ada di sana? Ya, Dede perhatiin. Bang Hafiz konsen ya. Bang Kun, Bas, kakak juga konsen. Jangan konsen sama jerawat. Ayo dari Kumi baca Subhanalladzi. Iya, subhanallah. Ya baca ayatnya. Ya, Bang Kun baca terjemahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ngaji pelan-pelan tentang Isra Mi'raj. Salah satu yang menarik buat Papa, buat kita adalah awal dari surah Al-Isra. Allah memakai kata-kata Subhana. Ya. Sebenarnya mulai dari Alladzi Asra, perhatikan itu. Ada ketemu? Mulai dari Alladzi Asra. Jadi kalau kita potong nih, Dek. Kalau kita potong Subhana, itu mah potong. Kasih garis ya. Dikasih garis, track gitu. Subhana, kemudian kasih garis lurus, track gitu. Kemudian mulai dari Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Itu bisa diganti dengan satu kosakata saja, lafzul jalalah. Allah. Jadi ayat 1 ini sama dengan Subhanallah gitu. Bisa dipahami nggak? Enggak. Ada dua bagian. Pertama ada Subhana, ya. Pertama ada Subhana. Ya, paham? Sampai sini paham? Kita keluarin dulu nih Subhana. Cek, pisahin Subhana. Terus ada Alladzi terus sampai huwas samiul basir. Nah, itu kalau diganti itu adalah Allah. Jadi seakan-akan ayat 1 ini Subhanallah gitu. Maha suci Allah. Cuman Allahnya itu sama Allah dipakailah kata-kata lain, kalimat lain yang menjelaskan siapa sih Allah di urusan Isra Mi'raj ini. Allah itu adalah Alladzi yang gitu lah.
Paham gak Kun? Nggak apa-apa kalau nggak paham bilang. Paham gak? Paham? Masa? Nggak paham nggak apa-apa loh. Itulah gunanya ngaji. Jadi Allah pengen bilang satu ayat ini dua kosakata saja, yakni subhanallah gitu. Maha suci Allah. Kalau ini kan terjemahannya menjadi begini, maha suci yang gitu. Makanya Allahnya dikasih tanda kurung kan? Lihat terjemahnya. Di dalam terjemah apapun, di Quran model apapun, maha suci dalam kurung Allah. Dede, ada nggak terjemahnya Dede? Aisyah ada? Coba lihat terjemahnya. Maha suci, terus dalam kurung. Allahnya dalam kurung kan? Nah, siapa sih Allah itu? Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mulai dari alladzi ini menunjukkan Allah saja. Bukan, alladzi yang kedua ini mausulnya buat isim makan, tempat, menjelaskan tentang aqsa. Tapi merujuk kepada alladzinya itu alladzi yang subhana. Jadi dijabarin oleh Allah gitu, kayak apa ya misalnya contohnya, rumah duren misalkan gitu ya. Rumah duren ialah rumah yang isinya gitu. Nah pada saat nyebut rumah dalam kurung duren gitu, terus ujungnya habis dalam kurung duren yang berisi Papa Yusuf, Mama Maimunah, Wirda. Orang tahu sebenarnya itu lagi bicara tentang siapa? Tentang rumah duren gitu. Paham nggak? Apa coba? Ya. Ikutin Papa. Salah satu keindahan dari Al-Quran adalah kosakata. Jadi Allah senang tuh menjelaskan tentang A, B, C gitu. Misalkan kayak tabarok. Tabarok beda-beda kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ada lagi tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannat. Ada lagi barakasmu rabbika. Ada lagi. Ayo. Ada Kum? Apa lagi Kum? Nah, subhana gini. Ya rahmukillah. Ini ayat ini nanti akan mengandung amalan luar biasa. Buat siapa orang yang senang bertasbih, nanti akan banyak keajaiban-keajaiban. Ayo ikutin. Siapa yang senang bertasbih akan banyak keajaiban-keajaiban. Dalam keadaan terpukul, dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak musuh, banyak lawan, banyak gangguan, banyak hambatan, lagi banyak beban, banyak masalah, atau
banyak keinginan, banyak hajat, banyak cita-cita, maka perintahnya bertasbih. Tadi dulu nih, ini pada menikmati nggak? Kan selama ini Papa ngomongnya sholawat. Padahal kan nggak juga. Papa ngomongnya kan sit. Sholawat, istighfar, tasbih. Ini tasbih ini emang luar biasa ini. Jadi keadaannya bisa dibalik gitu. Keadaan bisa begini. Tasbih dulu gitu. Perhatikan tangan Papa nih. Tasbih dulu. Oke, baru kemudian kejadian yang kita inginkan terjadi. Atau bisa kejadiannya terjadi dulu baru tasbih. Tapi kebanyakan ya bukan, kebanyakan adalah tasbih dulu baru terjadi. Rasulullah ini kita bisa buktiin salah satu misalkan ini. Kenapa disebut begitu? Kok tasbih? Jadi kalau Aisyah, Bang Hafiz, Bang Kun, Kak Kumi, Kak Wirda, Papa, Mama, Basri, atau semua yang kemudian ikut kajian ini senang baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau malah yang lengkap subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Itu ya pemecah bencana banget. Jadi kalau kita mau tasbih banyak-banyak, makanya Papa bilang kan tadi Bang Hafiz, tasbihnya 1000 lah. Lagi begini mah, lagi ada wabah begini tasbihnya 1000. Ya. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa gede, peristiwa-peristiwa yang amazing, yang miracle, keajaiban, ya. Kan manusia butuh keajaiban nih. Nggak punya duit tapi pengen motor, nggak punya duit tapi pengen mobil, nggak punya duit pengen bangun rumah. Kalau ada mah kan bukan keajaiban namanya. Disebut keajaiban ini kalau nggak ada kan. Nah untuk mendatangkan itu tasbih. Atau yang nggak mungkin nih, ini nggak mungkin terjadi gitu. Anak kampung nggak tahu sekolah di kota, tapi pengen ke luar negeri sekolahnya, kan nggak mungkin. Dari mana ceritanya sih gitu? Hah? Yang sekolah di kota aja juga, yang punya duit belum tentu ke luar negeri. Ini ada orang kampung lagi, gitu kan? Orang desa lagi nih, nggak kenal internet. Tapi kalau dia bertasbih, maka peristiwa Isra Mi'raj, ikutin Papa. Kalau dia bertasbih, maka peristiwa Isra Mi'raj dalam tanda petik bukan berarti seperti Nabi, melainkan ya Isra Mi'raj. Isra itu apa sih? Diperjalankan. Mi'raj dinaikkan. Lah kenapa ketawa Mama? Iya ikutin. Iya tapi Mama jawab. Mama malah jawab deh. Iya bisa makanya. Ini contoh tadi kan, ada anak desa, anak kampung nggak pernah kenal internet, tapi dia bertasbih gitu banyak banget. Sekali lagi Papa bilang, ayo ikutin. Kalau senang bertasbih, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak pernah dia bayangin itu bisa terjadi, yang mustahil benar-benar bisa kewujud. Nah, itulah namanya tasbih. Sampai kemudian orang subhanallah. Makanya sampai sini kan ada orang bilang begini, kalau hal-hal yang baik jangan subhanallah, masya Allah. Salah, karena Isra Mi'raj juga perbuatan baik kan. Tapi Allah tetap bilang subhanallah, subhanalladzi. Ya. Semuanya benar. Kalau nyebut asma Allah mau udah benar aja. Maksudnya gimana? Wanita selalu benar. Salah tuh laki-laki. Untung Papa bukan laki-laki biasa. Gimana deh? Monday. Nah, Papa pengen pertemuan ini nanti anak-anak Papa, keluarga Papa itu menyenangi, mencintai, bertasbih.
Jadi mulutnya tuh bertasbih gitu terus. Kenapa? Karena memang keajaiban-keajaiban itu bisa jadi ada, datang, terwujud, kejadian karena seseorang senang bertasbih. Mana yang lebih harus didahulukan? Bertasbih atau sholawat atau istighfar? Semuanya. Baca aja bareng. Makanya Papa bilang kan, sit. Apa tuh sit? Sholawat, istighfar, tasbih. Kum, mana senyumnya? Sit apa kum? Sholawat, istighfar, tasbih. Subhana. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo berapa kali sehari kalian semua bertasbih? Masa? Coba ya kita lihat ya. Ayo kita jalan-jalan ke surah Maryam. Ayo kita jalan-jalan ke surah Maryam. Depannya lagi 19 ayat 19. Surah ke-19. Maju deh. Terus maju terus 2 surat. Kita buka dulu aja surat Maryam. Dah? 19 bang, surat ke-19. Nggak jauh dari Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Habis Maryam, Toha. Halaman 305. Iya. Oh, beda Quran berarti. Sudah, lihat. Apa sih yang terjadi di lembar pertama? Di lembar pertama surah Maryam. Ketemu Gom? Lembar pertama surat Maryam bercerita tentang kejadian yang tidak mungkin, yakni Nabi Allah Zakaria punya anak. Permintaan yang tidak mungkin, Nabi Zakaria minta punya anak. Beliau sudah tua, udah di atas 90 tahun menurut kila wakolanya. Dan istrinya juga sama-sama tua. Dan bukan mandul, tapi tidak ada rahim. Ya. Tidak ada rahim. Perhatikan coba surat Maryam. Coba lihat terjemahnya. Iya, mulai dari ayat yang pertama. Papa bacain ayatnya, kamu lihat terjemahnya. Kaf ha ya ain sad. Kakak nggak ada terjemah ya? Nih pakai. Bang, kasih kakak. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ada dek? Dede baca terjemahnya. Papa bacain ayatnya, kamu baca terjemahannya. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dah? Apa itu zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria? Nah, ini surat kayak Allah ngomong gini loh. Ayo siap-siap gitu. Kaf ha ya ain sad itu artinya seperti ayo siap-siap. Aku mau cerita loh gitu. Cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi Zakaria. Yang mendapatkan apa Nabi Zakaria? Mendapatkan rahmat. Nah, jadi kalau orang kemudian mendapatkan yang dia minta, maka disebutnya dia mendapatkan rahmat. Nah, apa sih yang dia minta? Anak. Lihat ayat berikutnya.
إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika kemudian Nabi Zakaria merintih, meminta, bermunajat, berbisik kepada Tuhannya. Ya. Apa yang dia minta? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Apa terjemahnya? Bas baca. Ya, jadi kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, gimana ya gitu. Saya ini udah lemah semua, tulang apa udah lemah gitu. Terus kepalaku juga udah ubanan semua. Tapi aku nggak pernah kecewa kepadamu ya Allah, nggak pernah mau berhenti berdoa padamu ya Allah. Nah ayat ini bisa dipakai buat yang lain. Ya Allah gimana ya, saya mau bayar utang nih, tapi dari mana ya duitnya gitu kan, sama nggak? Nah ya Allah mau belanja nih, tapi kok barang mahal ya, sama nggak? Nah Umi mana semangatnya Umi? Wah, enggak ngantuk Umi. Umi, senyumnya mah. Ya, apa yang Umi pengenin apa coba? Misal. Yang kelihatan nggak mungkin coba apa? Apa Kum? Hah? Bang apa? Apa aja yang kira-kira nggak mungkin, gitu kan? Kita boleh tuh ngomong sama Allah gitu. Dan bilang gitu, aduh saya begini nih gitu, gimana ya? Tapi ngomongnya sama Allah. Nah langsung lompat ya, langsung lompat ke ayat paling terakhir di halaman pertama. Iya ayat paling bawah halaman pertama. Nah kita lihat nih. Pembukanya Nabi Zakaria kemudian punya anak keturunan ternyata tasbih. Coba kita lihat. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Ya. Jadi setelah dikasih tahu sama malaikat, setelah Nabi Zakaria dikasih tahu malaikat, Zakaria, engkau dapat kabar gembira loh dari Allah. Apa? Engkau bakal punya anak. Nanti kabar gembira bakal datang ke Aisyah, bakal datang ke Bang Hafiz, Mama, Kak Kumi, Kak Wirda, Mbas, Kun, dan anak-anak papa yang lain seluruh Indonesia. Ya? Bahwa kalau kemudian kita punya keinginan, terus kita datang sama Allah, ntar kabar gembira itu bakal datang. Tadi nih anak yang pengen kuliah di luar negeri, nggak taunya misalkan ada profesor datang dari luar negeri ke kampung dia. Ngapain? Ngadain penelitian. Terus sama lurah disuruh nemenin siapa? Anak itu. Karena anak itu pinter bahasa Inggris. Nah, kedatangan kemudian si profesor dari luar negeri, ini merupakan kabar gembira. Nah setelah itu malaikat, ya, setelah malaikat mengabarkan, ada perintah dari Allah kepada Nabi Zakaria. Apa perintahnya? Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya.
Perintahnya dari Allah kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria disuruh bertasbih. Tapi Nabi Zakaria juga nggak disuruh sama Allah untuk mewahyukan kepada umatnya agar umatnya juga bertasbih. Sampai sini ada tadabbur ayat. Kenapa? Apa urusannya sama umatnya Zakaria? Kan itu urusannya Zakaria. Ada, bukankah umatnya Zakaria butuh penerus Zakaria? Satu. Jadi jangan cuma papa nih mentang-mentang utangnya utang papa, kamu nggak pada ikut bertasbih. Jangan begitu. Kalau papa susah, nanti yang susah siapa juga? Ya iya. Negeri ini, biarin aja urusan negeri ini mah urusan para pejabat. Jangan begitulah. Kalau negerinya susah, yang susah siapa? Rakyatnya. Terus nih santri-santri ngelihat pembangunan nggak berjalan, pembangunan macet, pembangunan kemudian berhenti. Loh, itu kan urusannya Ustadz Jamil, urusannya Ustadz Sani, urusannya Ustadz Tarmizi, urusannya Ustadz Yusuf. Jangan begitu. Ntar kalau pesantren kebangun kan yang senang siapa? Santri. Nah disinilah ya. Jadi Nabi Zakaria bertasbih, tapi Nabi Zakaria disuruh juga sama Allah untuk mewahyukan kepada umatnya agar ikut bertasbih. Kenapa? Karena umatnya kan saat itu lagi nunggu kedatangan siapa? Bukan. Ya Yahya itu anak Zakaria betul deh. Tapi umatnya kan nggak tahu nih kalau Yahya. Umatnya Nabi Zakaria lagi menanti datangnya Al-Masih. Ia yang membebaskan nanti orang-orang pada masa itu dari siapa? Dari Romawi. Ya dulu kerajaan Romawi Timur ada di sana. Tapi poinnya apa yang terkait sama Isra Mi'raj? Ternyata Nabi Zakaria sebelum kemudian akhirnya punya anak disuruh ngapain dulu? Bertasbih. Tapi ada insight baru sih. Apa? Ya even Nabi aja dalam berdoa disuruh ada prosesnya dulu. Ya iya pasti. Gitu. Cukup sekian dulu, nanti disambung lagi. Yuk kita baca ayatnya. Balik ke Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, pokoknya kalau ada yang susah, ada yang kena bencana, kayak sekarang nih wabah corona dan semua wabah yang lain, lagi banyak musibah, bala, bencana, lagi banyak kesulitan, kesusahan, permasalahan hidup, lagi banyak tekanan, lagi banyak kemudian beban, banyak kejadian-kejadian mengkhawatirkan, gak enak, atau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya impian, ya, punya kemudian harapan, maka salah satu amalan yang bisa mengundang peristiwa besar terjadi sama kita, yakni amalannya apa? Yang kita udah pelajari pada kali ini, bertasbih. Bertasbih. Ayo mari kita baca tasbih 100 kali. Kita baca tasbih 100 kali.
Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi. Sekian dulu pelajaran pertama tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan semuanya pada paham ya, pada senang. Ayo kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.